Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Syarani, NPM 521020, kelas 4F Prodi PGSD dengan mata kuliah Telaah Kurikulum. Dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan, dalam pertemuan ke-7. Baiklah, dalam kesempatan pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka dalam standar proses dan standar penilaian. Standar proses kurikulum 13. Standar proses adalah kriteria mengenal pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dalam standar ini diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, fisik, serta psikologis peserta didik. Standar proses meliputi beberapa tahapan untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Dengan Permendikbud nomor 81 tahun 2013 tentang implementasi kurikulum, perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi SK, kompetensi dasar atau KD, indikator pencapaian kompetensi penilaian hasil belajar, tujuan pembelajaran dan sumber belajar. Tahapan standar proses kurikulum 13. Yang pertama, penilaian hasil dan proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Yang kedua, pengawasan proses pembelajaran. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Dalam penilaian ini meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, standar penilaian kurikulum 13. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dalam standar penilaian kurikulum 13 terdapat beberapa prinsip penilaian dalam standar penilaian tersebut. Salah satunya yaitu sahih, objektif, adil, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan sistematis. Beracuan kriteria akuntabel. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan, ataupun penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Selanjutnya, standar proses kurikulum darurat. Standar proses kurikulum darurat bertujuan untuk membawa pendidik dapat berlangsung meskipun dalam situasi darurat. Kurikulum darurat harus menyediakan dukungan bagi siswa dan guru dalam menghadapi situasi darurat ini. Standar penilaian kurikulum darurat. Standar penilaian pada kurikulum darurat ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa tetap mendapatkan pembelajaran yang efektif dan bermanfaat meskipun dalam situasi darurat. Berikutnya, standar proses kurikulum merdeka atau KURMA. Standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga mampu mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Standar penilaian kurikulum merdeka. Penilaian hasil belajar peserta didik pada kurikulum merdeka ini sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan,
objektif, dan edukatif. Hal ini bertujuan agar mampu menciptakan generasi yang berkualitas. Bentuk penilaian kurikulum merdeka dari hasil pembelajaran peserta didik yaitu berupa penilaian formatif dan penilaian sumatif. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.